Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dwi Ajentik sebagai Ibu Kepala Sekolah saya dan teman-teman guru semua yang kami hormati dan berbahagia. Pertama marilah disyukurkan Allah yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara penyebaran dan pemahaman budaya positif calon angkatan 9. Di sini saya juga banyak berterima kasih kepada panjenengan semuanya. Terima kasih sekali Ibu karena bersedia rawuh dan penyebaran budaya positif sekolah ini. Baiklah Bapak Ibu semua, marilah kita penyebaran budaya positif ini adalah ilmu yang telah saya terima dari guru penggerak. Apakah budaya positif ya Bu? Monggo, siapa yang bisa? Budaya positif mungkin? Budaya, monggo Bu, apa ya budaya positif itu? Terima kasih waktu yang saya. Kalau kita mencoba budaya positif adalah budaya positif antara lain kebiasaan-kebiasaan guru atau orang lain untuk mengarah ke perubahan perilaku yang positif. Oke itu. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Bu Dwi, betul sekali. Budaya positif adalah budaya positif adalah pembiasaan bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter positif murid. Nah, ya Bu, karakter positif yang kita katakan berarti apa? Budaya bermakna positif semua, menjadikan lingkungan kita itu menjadi yang berkarakter positif. Lanjut. Dalam budaya positif intinya ada 8 banyak sekali Bu ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan keras, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti kita pada posisi kontrol ini bagus Bu, nanti kita diskusi wasik. Lanjut. Nah, sekarang panjenengan biasanya kan apa sering mendengar ya Bu ya, paradigma. Sekarang paradigma itu apa? Sebenarnya paradigma itu apa tak? Paradigma itu adalah sebuah pembelajaran. Saya kira dulu paradigma itu uang, ya Bu. Paradigma baru, orang-orang baru. Paradigma itu adalah sebuah pembelajaran dengan merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemarin kita belajar yang berdiferensiasi itu, sehingga para pendidik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern. Nah, sekarang ini Bu yang dikembangkan yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, itulah namanya paradigma, itu adalah perubahan. Nantinya kita akan menjadikan pelajar kita itu menjadi pelajar yang profil pelajar Pancasila. Anjir. Nah, sekarang coba panjenengan pahami Bu, ini apa? Inilah model guru yang lama, miskonsepsi, ya kan? Depan itu kita ibaratkan adalah murid, dan belakang itu kita ibaratkan kita sebagai guru. Kita itu mengontrol anak sesuai keinginan kita, padahal apa kenyataannya seperti itu. Nah, ilustrasi guru mengontrol murid, ya Bu. Yang dulu murid dikontrol dari belakang. Terus
Terus itu bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu semua ada di buku. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Awak dhewe ngiritik anak, tujuannya bahwa dengan kritik itu justru nanti karakternya bisa berkuat. Itulah konsepsi yang salah. Yang terakhir adalah orang dewasa berhak memaksakan anak. Nah ini tuh kudu manut aku, kudu manut wong tua. Iya. Nah lanjut. Nah ini ya Bu, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, teori kontrolnya, realitanya kebutuhan kita sama. Teori kontrol itu yang seharusnya kita lakukan adalah bahwa kita itu tidak sama. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang itu melihat hal yang berbeda. Kita mencoba membuka orang agar berpandangan sama seperti kita. Paksakan bahwa murid itu kudu podo koyo awak dhewe, padahal pandangan orang lain tentang dunia itu juga berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kayak buruk itu mesti dicap elek. Bocah kayak melakukan buruk itu kan bocah mesti dicap elek. Padahal tidak seperti itu. Kita melihat dulu alasannya dia itu berbuat apa. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah itu Bu, ada tujuannya. Setiap orang itu perilaku bagaimanapun pasti dia punya dasar. Orang bisa mengontrol saya, hanya ada yang mengontrol hanya diri saya dan sebagainya. Lanjut. Nah sekarang kita ke disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Akhirnya dalam budaya positif ini, disiplin positif ini masuk ke dalam kaitannya Bu ya, 8 tadi. Lanjut. Nah ini nilai-nilai kebajikannya. Kita lihat aja, menurut Tajamadi, profil belajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikannya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan dan sebagainya. Panjenengan sudah hafal ini Bu, ini sudah seringkali kita dengarkan. Ibu Primaris program PYP seperti ini, keterampilan hidup, life skill yang biasanya dibicarakan, dapat dipercaya, lurus hati, mendengar aktif, tidak merendahkan orang. Nah, sekarang kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Manusia itu juga punya kebutuhan ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apakah kebutuhan dasar manusia itu? Nah ini Bu, kita itu punya kebutuhan dasar ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Panjenengan kasih tahu bertahan hidup itu kita memerlukan apa? Ada makanan, juga ada pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua kasih sayang, ya Bu. Kasih sayang rasa diterima, gitu. Panjenengan kalau tidak diterima masyarakat juga rasanya lek orang pengen, orang bisa menyesuaikan dengan masyarakat. Kerjasama dan menjadi dalam kelompok seperti ini ya Bu ya. Kita itu saling share, berbagi kelompok ini kan menyenangkan. Beda kalau orang tidak bisa berkelompok, akhirnya ya tadi itu turun itu ya angel. Terus penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin. Ada Bu dalam diri kita juga ada perasaan seperti itu. Berprestasi, diakui dan mau didengar. Nah itu anak pun juga begitu ya Bu, ingin juga didengar. Kebebasan. Nah di sini kebebasan indikatornya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, bermain memori
humoris, antusiasme, tertawa. Lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia itu juga dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang dari dalam, yang disebut juga intrinsik, juga faktor dari luar, eksternalnya, yang disebut dengan ekstrinsik. Yang ekstrinsik itu ya Bu, ekstrinsik yaitu. Nah, sekarang ini ada sebelumnya menambah untuk motivasi perilaku manusia itu model-modelnya ada yang seperti hukuman belakangnya Bu. Nah, berupa hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, ini kita pahami pertama hukuman tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kalau bersifat hukuman ya Bu, bersifat satu arah. Biasanya kan hanya gurunya saja, muridnya menang. Bersifat hukuman psikis atau fisik, ada yang dijewer, kadang ada yang dari psikis kan jauh sampai kilo karena dibilang kok raiso kok bodoh ya. Nah, itu dari psikis ya Bu ya, itu sudah menjadi sebuah hukuman bagi kita, bagi anak. Konsekuensi, indikatornya terencana, disepakati sesuai aturan. Kalau konsekuensi kan kita sudah punya tahapan ya Bu, kita sudah punya kesepakatan istilahnya. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kalau konsekuensi, murid tetap tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang terakhir ini ya Bu ya, yang seharusnya kita lakukan adalah yang restitusi. Pak, indikatornya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, sekarang yang paling bagus adalah yang ini, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya. Misalkan seperti ini ya Bu ya, dia itu mengganggu temannya, misalkan kayak kemarin itu mengaku unyar, kita ambil pemecahnya itu dari restitusi. Kenapa? Ditanya dulu anaknya, kenapa kok berbuat seperti itu? Andaikan panjenengan apa sampai yang seperti itu bagaimana? Terus solusinya bagaimana? Tidak boleh mengulang lagi. Apa bagaimana? Di posisi itu saya juga tidak mau karena saya juga begitu kan. Lanjut Bu Silda. Nah, ini kita sebagai guru nanti kita coba kita konsultasi atau kita ngomong-ngomong sekedar ya Bu, panjenengan itu posisi kontrolnya sebagai guru itu biasanya yang sebelah mana? Biasanya saya itu apa panjenengan yang bersifat penghukum, apa panjenengan yang biasanya merasa bersalah, apa panjenengan sebagai teman ke anak, apa panjenengan terima kontrol posisi dirinya sebagai pemantau atau manajer. Lanjut. Nah, penghukum sekarang. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau posisi kita sebagai penghukum, kata-katanya begini, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu kan sudah posisinya sebagai penghukum ke anak ya Bu ya. Terus kalau katanya yang membuat merasa bersalah, merasa anak itu merasa bersalah, tapi dengan kata-kata itu bisa Bu. Berapa kali ibu harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah ke anak. Lanjut. Yang sebagai teman, ini lebih luas Bu kayaknya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu kontrol kita sebagai teman, agak bersifat lunak. Yang sebagai pemantau hanya melihat saja. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Oh, jadi pemantaunya kata-kata seperti itu Bu. Berlanjut. Nah, ini yang sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu?
kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kita sebagai guru itu harus tahu 5 kontrol itu ya Bu ya. Tadi 5 kontrol sebagai penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Lanjut. Nah, nanti aja ya videonya nanti bisa ini. Lanjut Bu. Posisi kita sebagai guru, 5 kontrol kita sebagai guru ada di mana? Lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu semuanya, setelah melihat dari video ini, Bapak Ibu tentu tahu di mana letak kita sebagai kontrol guru, ya. Itu dari pelajaran yang kita ambil. Apakah panjenengan sebagai penghukum, apa panjenengan sebagai rasa bersalah, atau panjenengan sebagai teman, pemantau, apakah panjenengan sebagai manajer? Saya rasa panjenengan sudah tahu hal yang terbaik itu di mana ya Bu ya, dari melihat video ini.
Nah, monggo sekarang sebentar saja saya minta waktunya. Kita ada panjenengan nanti mau ini tuh kata-kata ini posisi sebagai lima kontrol itu sebagai apa? Nggih. Monggo coba panjenengan kali. Kalau bilang begini, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira posisi kontrolnya dulu sebagai apa, Bu? Merasa bersalah. Apakah sebagai penghukum, merasa bersalah, sebagai pemantau, apa sebagai manajer? Kamu betul? Merasa bersalah. Iya, betul sekali. Karena membuat anak itu merasa bersalah. Kalimat yang kedua, Bu, kamu tidak pernah melakukannya. Ngumpul apa? Sama. Bagaimana, Bu? Pemantau ya. Kalau pemantau, kita cari solusinya. Aku tidak pernah kenal. Nah, ini juga merasa bersalah, membuat anak juga merasa bersalah. Nomor 3, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah? Ada solusinya ini tadi, Bu. Yang 5 kontrol yang terakhir, iya betul. Kita sebagai manajer karena kita memberi solusi ke anak. Yang lanjut nomor 4, kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, gimana? Sebagai apa ini? Karena, Bu, Mantau. kamu tidak akan pernah dapat nilai bagus jika kamu tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Nah, betul, sebagai hukuman. Nah, sekarang sudah tahu sekarang bahwa guru itu juga punya 5 kontrol. Panjenengan sadar, panjenengan yang sering melakukan itu di mana? Ya, Bu, apakah sebagai teman, apakah sebagai manajer, apa sebagai penghukum, apa bagaimana? Kalau saya sadar, Bu, selama ini saya masih semaput, karena banyak sekali kelihatannya kita banyak penghukumnya dan merasa bersalah ke anak, gitu, Bu. Ya, nah sekarang monggo kita buka hati kita semua bahwa di sini sudah kita saling belajar bahwa kita itu sebenarnya punya 5 kontrol. Ya, panjenengan tahu bahwa ada 5 kontrol. Ada salah satunya atau beberapa itu yang bagus untuk kita lakukan. Yang terakhir adalah keyakinan kelas. Untuk membuat budaya positif sekolah, kita juga harus membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok bukan peraturan kelas? Beda ya, Bu ya. Peraturan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda. Ini keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas, Bu. Jadi semua stakeholder itu sudah terlibat di sini kalau keyakinan kelas. Tapi kalau peraturan kelas itu biasanya kan lebih spesifik ya, Bu, lebih mengerucut. Kalau ini kan lebih luas. Seperti lanjut, Bu. Ada contohnya nggak? Itu tadi. Contohnya ini cuma sedikit tuh. Misalkan keyakinan kelas itu cuma buang sampah pada tempatnya, 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Poin kata-katanya berbau positif, ya. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Apakah segitiga restitusi ini? Segitiga restitusi ini kita gunakan untuk menangani anak-anak istilahnya apa, Bu? Iya, anak-anak yang apa, Bu Citra? Anak-anak yang melanggar peraturannya. Ya, bagaimana menanganinya ya? Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahap pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah,
berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini kata-kata yang dapat kita istilahnya buat referensi ya Bu, dalam hal menstabilkan identitas. Kata yang seperti ini, buat salah itu wajar nak, tidak ada manusia yang sempurna. Itu pada tahap menstabilkan identitas. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak kok merasa begitu. Mungkin kata-kata itu karena dia dibully ya Bu, jadi dia mempertahankan diri. Kata-kata yang menstabilkan identitas katanya bilang, kamu berhak kok merasa begitu. Lanjut Bu. Ini validasi tindakan yang salah. Dari yang menstabilkan identitas kita yang lebih penanganannya lebih lanjut, yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah itu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, kata-katanya begitu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini validasi tindakan yang salah, untuk memvalidasi atau menanyakan maksudnya dia berbuat itu kenapa gitu. Kamu punya alasan pastinya. Lanjut Bu, yang terakhir dalam menyelesaikan adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini yang kita tanyakan. Apakah keyakinan kelas kita, misalkan salah harus minta maaf, itu kan keyakinannya. Oh, berarti kamu bersalah, berarti kamu juga harus minta maaf. Nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, kemarin guru kan sudah disepakati bahwa kalau main itu dikembalikan ke tempatnya. Kesepakatannya kan begitu. Dan tadi kalian mainnya bagaimana? Tidak guru diorantain. Nah, kesepakatannya kita bagaimana? Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kita tanyakan ke anak. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa toh? Ya, saya ingin jadi anak yang hebat Bu, pintar Bu. Nah, kalau ingin jadi anak yang hebat, kamu juga nggak boleh mengganggu temannya, gitu kan? Lanjut Bu. Terima kasih. Sudah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Itulah tadi pemaparan budaya positif yang sudah saya terima. Mungkin dari Bapak Ibu, monggo yang mau menambahi agar pemaparan saya ini lebih sempurna ya Bu, karena saya juga masih belajar berbagai itu dimanfaatkan dalam beberapa hari, mungkin kurang sempurna. Mungkin monggo dari teman-teman yang mau menambahi. Udah? Betul, mungkin monggo Bu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sifatnya hanya menggarisbawahi saja, menyimpulkan, mungkin bisa dikatakan kesimpulan bahwa inti dari apa yang disampaikan dulu pada hari ini yaitu penyebaran dan pemahaman budaya positif. Di sini actionnya yaitu untuk mensosialisasi beberapa ilmu yang sudah didapat ini yang mungkin kita belum tahu duluan, atau kalau sudah tahu kita refresh, karena sebagai guru penggerak pastinya ini harus mengimbaskan, menggerakkan teman-teman supaya selalu belajar dan terus belajar. Untuk materi pada kali ini kita tadi sudah dipaparkan yang intinya garis besarnya, intinya kita itu jadi guru harus punya bekal-bekal ilmu, taktik apa atau apa ya, senjata apa untuk mengatasi anak
anak didik kita supaya anak didik kita itu tadi yang budaya positif, disiplin dan sebagainya. Kita menegur, mendidik, merubah karakter anak, namun tidak menyakiti perasaan anak dan tidak mematikan motivasi anak atau semangat anak. Ya. Jadi intinya kita harus memang belajar teori-teori dan dipraktekkan di dalam pembelajaran kita sehari-hari. Yang intinya kita harus tahu apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak tidak merasa tertekan, tidak merasa tersinggung, tidak merasa perasaannya terusuk dan sebagainya, sehingga belajar selalu enjoy, gembira, selalu senang dan tertarik dengan kita. Idola guru sangat diharapkan karena anak tanpa senang dengan gurunya nggak mungkin mengikuti apa yang diajarkan. Sesuai dengan kurikulum merdeka, memang anak-anak kita belajar harus selalu menyenangkan. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Tuti, luar biasa sekali. Ya betul sekali Bu, bahwa kita sebagai pendidik itu sekarang untuk merubah diri kita ya Bu, merubah mindset kita bahwa itu sebenarnya berbeda. Anak itu bukan seperti yang kita karena ya Bu. Anak punya hak, anak punya apa istilahnya, anak punya merdeka lah, pada istilah anak berhak untuk merdeka agar bisa mencapai keselamatan kebahagiaannya di kehidupan nantinya. Terima kasih Bu, Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas kerawuan panjenengan. Nggih, sudah pas nggih? Sampun ngertos? Nggih, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya sebagai istilahnya penyebaran pemaparan materi ini mohon maaf bila ada salah karena tidak ada kenyatan kita. Karena saya di sini juga bukan mengganggu panjenengan, saya juga berbagi praktek baik dengan panjenengan. Panjenengan ada ilmu berikan ke saya akan ilmu juga saya berikan ke panjenengan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.